Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kisah dan konten kami bisa menghibur, memberikan wawasan, juga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah hadir dan nonton di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk yang sudah nitip komen, like, dan juga share. Dan yang lebih lagi sama yang sudah subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Untuk cerita seram, cerita horor kali ini saya menceritakan kisah pengalaman dari salah satu pemilik warung makan yang mengalami kejadian horor, kejadian seram di rumah makannya sendiri. Sebut saja namanya Pak Hadi. Pak Hadi ini menceritakan kisahnya sebelum warungnya harus tutup. Semuanya itu dikarenakan ada salah satu orang yang sengaja menteror dan mengirimkan hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara nyata. Itu dialami oleh Pak Hadi dan keluarganya. Kejadian itu tepat di tahun 2015 silam. Pak Hadi bersama istri dan ketiga anaknya yang saat itu memang sengaja untuk makan di warung makan milik Pak Hadi yang biasanya dilakukan di rumah pribadinya, tapi karena ada sesuatu hal yang mengharuskan mereka makan di warung makan. Karena waktu itu Pak Hadi dan istrinya memang ingin mengajak ketiga anaknya itu bepergian sehingga tidak masak di rumah. Sementara warung makannya waktu itu ditinggalkan oleh beberapa pekerjanya atau orang kepercayaannya yang jumlahnya itu ada 3 orang. Restoran yang dimiliki Pak Hadi itu sudah berdiri semenjak tahun 2010, sudah 5 tahun berdiri dan membuat perekonomian keluarga ini terbilang sukses. Tapi satu musibah, satu ujian berat yang dialami oleh Pak Hadi ini, ceritanya saya ceritakan di channel Sunyi Sepi ini. Awal ceritanya saat mereka itu sedang makan di rumah makannya sendiri di pagi hari, kira-kira jam 6:30, saat warung makannya memang belum buka sepenuhnya, hanya beberapa menu makanan yang sudah siap, karena biasanya warung makan dia buka itu jam 9 pagi karena memang bukan untuk tetangga sekitar, karena berharap pengunjung itu datang dari beberapa pengendara mobil ataupun dari truk. Nah, yang diceritakan Pak Hadi saat pagi hari itu, anak-anaknya yang entah sebab apa tiba-tiba anaknya itu seperti ketakutan saat ada di kamar belakang. Saat menjerit anaknya, istrinya Pak Hadi yaitu Bu Sri itu langsung menghampiri anaknya yang kedua. Kenapa takut, khawatir kalau terjadi apa-apa sama anaknya. Bu Sri itu langsung bergegas bangun dari meja makan itu langsung ke belakang. Saat ditanya ada apa dan kenapa anaknya menjerit, anak itu menceritakan kalau dia melihat seperti ada sosok kuntilanak yang ada di atas kamar mandi. Ini yang diceritakan anak yang kedua. Sosok itu seperti ingin mengangkat anak keduanya Bu Sri. Anak keduanya itu langsung ditarik sama Bu Sri untuk ke arah depan. Diceritakan sama suaminya yaitu Pak Hadi. Pak Hadi tidak percaya karena selama dia ada di rumah makan itu 5 tahun lamanya itu tidak pernah mengalami kejadian horor, apalagi di pagi hari melihat sosok kuntilanak itu sesuatu yang mustahil bagi Pak Hadi, tapi tidak bagi anaknya Bu Sri. Kejadian berikutnya, anaknya yang tadi ketakutan itu, karena ketakutannya itu membuat hilang nafsu makannya dan tubuhnya itu langsung berubah dingin. Karena mungkin efek ketakutan yang berlebihan membuat anak keduanya Bu Sri dan Pak Hadi itu sempat tidak enak badan. Kondisinya yang tadinya dingin dalam beberapa menit saat kelimanya ada di meja makan, termasuk anak yang kedua yang tidak mau makan, tiba-tiba panas itu langsung kejang-kejang. Nah, saat kejang-kejang ini belum sepenuhnya selesai makan pagi itu langsung bergegas menuju ke mobil Pak Hadi, mengangkat tubuh anak keduanya, ditaruh di
jok belakang, Pak Hadi membawa anaknya ke rumah sakit. Saat sampai di rumah sakit, kondisi anaknya itu dicek, itu kondisinya demamnya itu sampai 41, kondisi panasnya. Karena mungkin efek ketakutannya ini membuat anaknya Pak Hadi itu langsung berubah dingin. Dan tidak berselang lama saat mereka sedang asik makan satu keluarga ini, anak yang tadi yang melihat sosok kuntilanak itu tiba-tiba mengejang. Kepanikan itu dirasa satu keluarga. Rasa cemas kekhawatiran ibunya, istrinya Pak Hadi, terus kekhawatiran kecemasan itu membuat Pak Hadi itu langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dikontrol, diperiksa sama dokter, itu demam yang tinggi membuat anaknya Pak Hadi itu kejang-kejang. Sampai beberapa hari kondisi anaknya Pak Hadi itu mulai membaik. Sempat beberapa hari dirawat di rumah sakit. Setelah membaik kondisinya, anaknya Pak Hadi itu diperbolehkan pulang ke rumahnya. Nah, saat sampai di rumah, anaknya Pak Hadi yang kondisinya mulai membaik, beberapa hari setelahnya itu karena itu mulai terlihat dari anak keduanya Pak Hadi sering melamun, matanya tatapannya kosong, saat dipanggil juga kadang telat untuk menjawab. Dan itu berlanjut sampai satu malam, mungkin setelah 1 minggu di rumah itu mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Karena sering melamunnya itu seperti kerasukan, seperti kesurupan. Setelah hampir 1 minggu anaknya Pak Hadi di rumah yang kelakuannya terasa aneh, dari tatapannya tadi yang kosong itu berubah secara perilakunya, dan yang membuat anak keduanya setelah kepulangan dari rumah sakit kondisinya yang terlihat membaik, beberapa hari setelahnya itu kelakuannya mulai aneh, tatapannya mulai kosong, dipanggil nggak nyambung, diajak ngobrol pun jawabannya itu nyeleneh-nyeleneh. Dan yang lebih khawatir orang tuanya lagi, itu Pak Hadi dan istrinya, saat malam itu sering terbangun sendiri, dan terbangunnya itu sering ke arah rumah utama, dan terbangun anaknya itu selalu terdiam. Ini yang membuat Pak Hadi itu semakin cemas. Sebenarnya ada apa? Itu semenjak kejadian lihat sosok di toilet di rumah makannya. Karena anaknya yang sering terbangun di tengah malam dengan perilaku yang aneh, itu membuat Pak Hadi itu khawatir, sebenarnya ada apa dengan anakku. Apa karena di rumah makan itu kelakuannya seperti ini. Setelah diperiksakan lagi kondisi anaknya secara psikologisnya itu tidak apa-apa. Ini yang membuat Pak Hadi dan keluarga itu semakin aneh, ada apa sebenarnya. Dan yang lebih parah lagi, setelah diperiksakan lewat dokter spesialis, keadaan anaknya itu semakin memburuk. Kondisi anaknya yang sudah tidak nafsu makan, sudah tidak mau makan, bahkan harus dirawat di rumah sakit sampai bolak-balik sampai beberapa kali. Ini yang membuat Pak Hadi itu tidak fokus dengan warung makannya, dengan restorannya. Nah, setelah hampir beberapa kali anaknya yang tidak kunjung sembuh, sehingga ceritanya anaknya itu sampai meninggal dunia. Nah, ini yang membuat Pak Hadi itu benar-benar merasa kehilangan anak keduanya. Setelah meninggal anak keduanya, usut punya usut, restoran makanannya ini ternyata ada sosok yang sengaja ditaruh oleh seseorang. Nah, sosok itu siapa? Nah, sosok itu ternyata usut punya usut dari sosok yang ada di kamar mandi, yang sering muncul. Dan bukan hanya anaknya Pak Hadi, tapi dari beberapa karyawan, membuat karyawan yang bekerja di restorannya Pak Hadi pun sering mengalami kejadian-kejadian aneh, sering ketakutan, yang membuat beberapa karyawan itu mengundurkan diri. Karena sosok itu sangat menghantui dan mengganggu para pekerja di restorannya Pak Hadi. Dan bahkan Pak Hadi pun sempat mengundang ustadz, mengundang kiai untuk menetralisir kondisi restoran makannya.
Tapi apa yang sudah terjadi dari beberapa karyawan yang sudah tidak mau bekerja di restorannya Pak Hadi, ini yang membuat Pak Hadi harus bekerja lebih ekstra. Dia harus bantu para pekerjanya yang jumlahnya semakin hari semakin berkurang. Ini membuat Pak Hadi itu jelas-jelas keteter. Nah, suatu hari apa yang disampaikan oleh sang ustadz atau kiai, kalau ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pak Hadi, salah satunya para pesaingnya yang ada di sekitar restorannya Pak Hadi, yang sampai saat ini tuh masih berusaha menyerang restorannya Pak Hadi. Berapa kali pun kami berusaha menetralisir, tapi tetap saja mereka akan terus menyerang dan menyerang sampai restoran ini tutup. Itu yang disampaikan oleh Pak Kiai sampai Pak Hadi itu benar-benar hampir putus asa, karena bukan hanya satu atau dua kali para kiai, para ustadz itu didatangkan untuk kondisi untuk menetralisir ataupun mengembalikan apa yang sudah dikirimkan para pesaingnya. Nah, singkat ceritanya, setelah usaha yang dilakukan Pak Hadi sampai hampir setengah tahun tidak membuat usaha atau restorannya itu semakin memburuk, justru semakin terpuruk, Pak Hadi pun harus menutup restorannya. Itu yang dialami Pak Hadi. Setelah restoran itu tutup, Pak Hadi mencoba mencari tahu siapa sebenarnya orang yang benar-benar ingin membuat warung makannya itu tutup dan tidak bisa berkembang lagi. Setelah dari satu orang pintar dan banyak sekali yang sudah diminta bantuannya oleh Pak Hadi, semuanya mengarah ke satu orang, yaitu pemilik restoran yang tidak jauh dari rumah makan Pak Hadi. Ternyata persaingan usaha yang dilakukan oleh pesaing itu benar-benar tidak secara sehat, tidak berani untuk persaingan yang secara tidak sehat. Ini yang dialami oleh Pak Hadi yang membuat restoran itu harus benar-benar tutup. Tapi apa mau dikata, semuanya sudah terlambat. Sampai singkat ceritanya, Pak Hadi yang sudah pasrah dengan apa yang dia terima, anaknya yang meninggal dunia, para pekerjanya yang keluar semuanya, dan dirinya sendiri yang punya restoran yang sudah berdiri 5 tahun pun harus tutup. Semua itu karena ulah seseorang yang sengaja ingin menutup warung makannya. Semenjak restorannya tutup, Pak Hadi hanya bisa berharap semoga orang yang sudah melakukannya diberikan pintu maaf agar dia itu sadar bahwa apa yang sudah dilakukannya itu salah, dan dia pun hanya bisa berdoa semoga Allah memberikan petunjuk untuk orang yang membuat usahanya tidak bisa bergerak lagi. Setelah beberapa tahun semenjak warung makannya Pak Hadi tutup, apa yang dialami oleh pesaingnya pun tidak jauh beda. Beberapa keluarganya harus mengalami nasib yang lebih mengenaskan dari Pak Hadi. Bukannya Pak Hadi berusaha membalas apa yang sudah dilakukan oleh pesaingnya tadi, tapi Pak Hadi berharap dan berdoa siapapun yang sudah menanam pasti akan memanen juga. Ini yang dialami pesaingnya. Anaknya juga meninggal dunia, istrinya meninggal dunia dengan keadaan yang lebih mengenaskan, perutnya yang membusung. Ini yang diceritakan Pak Hadi dari pesaingnya yang justru mengalami keadaan yang jauh lebih parah dari Pak Hadi. Walaupun Pak Hadi sudah tidak bisa membuka restoran di tempat yang dulu, tapi semenjak kejadian yang dialami pesaingnya itu, Pak Hadi berusaha untuk lebih baik lagi di tempat yang lain lagi yang tidak diketahui oleh pesaingnya. Dia buka, merintis dari nol lagi tempat untuk membuka warung makannya. Dari situlah Pak Hadi bisa mulai berangkat dari nol untuk mencapai kesuksesannya. Sampai saat ini keadaan kehidupan Pak Hadi itu jauh lebih baik dari rumah makan yang sudah berdiri dan hancur waktu itu. Semoga dari kisah Pak Hadi ini bisa memberikan wawasan, bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.